Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM H03220226. Tentunya dari program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Guys, di sini saya akan menjelaskan tentang subkelas dari Pisces. Sebelumnya, teman-teman perlu kita ketahui bahwa apa sih itu Pisces? Nah, Pisces atau Pisces merupakan istilah yang merujuk pada hewan-hewan vertebrata yang hidup di air dan memiliki sirip sebagai organ pergerakan utama. Di samping itu juga merujuk pada hewan-hewan dengan keberadaan insan sebagai alat pernapasan utama sepanjang hidupnya di dalam air. Guys semuanya bahwa Pisces dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai ikan. Nah, ikannya yang tentunya yang kita konsumsi nih setiap harinya yang dijadikan sebagai lauk. Nah, dikenal sebagai ikan yang meliputi semua jenis ikan, baik yang di darat hidup di baik yang hidup di perairan air tawar maupun pada perairan air asin atau air laut. Nah, teman-teman semuanya nih atau guys-guysku nih bahwa sekarang kita masuk pada pembahasan kelas dari Pisces atau ikan. Nah, subkelas yang pertama yaitu ada Chondrichthyes. Nah, teman-teman semuanya bahwa Chondrichthyes berasal dari kata chondros yang berarti apa? Yang berarti tulang rawang, dan dari kata ichthyos yang berarti ikan. Nah, jadi ketika kata tersebut digabung maka membentuk sebuah istilah bahwa Chondrichthyes merupakan semua ikan dengan rangka tersusun dari tulang rawan. Nah, jadi bahwa Chondrichthyes ini merupakan ikan yang tersusun atas tulang rawan ya guys ya. Kemudian struktur. Nah, struktur tubuhnya dari Chondrichthyes yaitu bahwa tentunya tersusun dari tulang rawan. Nah, di samping itu Chondrichthyes juga mempunyai ciri-ciri lain seperti yang pertama, gigi tidak bersatu dengan rahan, yang kemudian yang kedua tidak mempunyai gelembung renang, kemudian ketiga memiliki usus dengan katup spiral. Setelah penjelasan dari subkelas Chondrichthyes, apa sih contoh dari yang termasuk dalam subkelas Chondrichthyes ini nih teman-teman? Ayo, apa nih contohnya? Contohnya yang masuk dalam kelas Chondrichthyes adalah ikan hiu dan ikan pari. Teman-teman pernah kan melihat bagaimana bentuk dari ikan hiu dan ikan pari? Ayo, siapa nih yang pernah melihat? Nah, teman-teman nih, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua pada subkelas ikan atau Pisces, yaitu kelas Osteichthyes. Nah, kelas ini berasal dari kata osteon yang berarti tulang keras, tulang sejati. Kemudian berasal dari kata ichthyos yang berarti ikan. Nah, ketika kata tersebut dirangkai menjadi satu, maka didapat didefinisikan bahwa subkelas Osteichthyes merupakan subkelas yang bahwa semua ikan yang termasuk di dalamnya yaitu ikan yang memiliki tulang sejati atau bertulang sejati ataupun bertulang keras. Kemudian apa sih contoh dari subkelas Osteichthyes ini? Tentunya mungkin contoh ikannya ini teman-teman sering kita konsumsi dalam sehari-hari kita ini, yang sering kita jadikan lauk. Nah, salah satunya apa nih? Nah, salah satunya itu ikan terbang. Kemudian ada ikan belalai, kemudian ada ikan kupu-kupu, ikan jarum, ikan tuna, ikan bass, ikan buta, ikan gua buta dan sebagainya nih teman-teman. Oh iya, sebelumnya saya jelaskan bahwa ciri-ciri dari subkelas Osteichthyes itu yang pertama, tubuh tersusun dari tulang keras atau tulang sejati, kemudian mulut dan hidungnya itu ventral ya teman-teman, kemudian terdapat gelembung renang maksud saya, kemudian memiliki tutup insan, kemudian memiliki sirip punggung, sirip dada, dan sirip ekor. Nah teman-teman nih,
dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari kedua subkelas dari Pisces, dari subkelas Chondrostetes dan subkelas Osteostetes. Nah, perbedaannya bahwa pada subkelas Chondrostetes itu bahwa ikan ini tersusun dari tulang rawan. Kemudian pada kelas Osteostetes ini tersusun dari tulang sejati atau tulang keras. Cukup sekianlah podcast yang saya paparkan atau berikan pada hari ini. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Walaupun kalau ada benarnya itu datang dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada salahnya itu semata-mata datang dari pribadi saya sendiri. Mungkin cukup sekian nih teman-teman, penutup saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.